Tuhan, setiap kami anak muda yang hadir di tempat ini, setiap kami memberikan hati dan hidup kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan menilik akan melihat setiap hati kami. Bapa yang baik, biarkan namamu yang dipermuliakan di setiap pujian penyembahan kami. Kalau sebentar kami akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan, dan sembunyikan hamba-Mu di belakang kayu salib, supaya kemuliaan-Mu yang tersampaikan Tuhan. Tuhan berkati setiap anak-anak muda, bahkan dimanapun mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan jamah setiap hati, supaya setiap kami diberkati, bahkan dilawat oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Shalom. Shalom. Masih 2 orang. Shalom. 7 orang. Shalom. 7,5. Shalom. Haleluya. Saudara diberkati hari ini. Amin. Amin. Yang diberkati Tuhan, mari berikan senyum yang terbaik. Yang pakai masker kan kelihatan senyumnya. Baik kalau pakai masker. Amin. Saudara, kita bersyukur buat hari ini, kita bersyukur buat 1 minggu Tuhan lawat kita, Tuhan tolong kita, khususnya anak-anak muda di new normal ini. Tuhan tolong kita lewat kesehatan. Amin. Saudara bersyukur hari ini. Amin. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, anak-anak muda dimanapun saudara berada, bahkan yang ada di tempat ini hari ini, satu kebenaran firman Tuhan yang mau sama-sama kita belajar hari ini. Sama-sama kita buka Alkitab kita dalam Injil Yohanes pasal yang pasal berapa? Nggak tahu. Pasal yang ke-5. Saudara yang sudah temukan katakan haleluya. Yang belum temukan itu di perjanjian baru, setelah Lukas, sebelum Wahyu. Amin. Sudah ditemukan? Haleluya. Saudara, kita akan bahas satu pasal yang ke-5, satu perikop deh biar lebih cepat pulang. Soalnya tadi ada yang pesan jangan lama-lama ya katanya. Saya rencananya tadi mau satu pasal, tapi karena dibilang satu perikop aja deh. Kalau ada yang mau request lagi, satu ayat aja. Ada? Kalau nanti ada mulai ngantuk gini-gini aja. Haleluya. Saudara, kita baca pasal yang ke-5. Kita baca sampai ayat yang ke-6 dulu lah, biar cepat. Haleluya. Saya baca ayat ganjil, Bapak Ibu, anak-anak muda, amin. Anak-anak muda baca ayat yang benar. Firman Tuhan, sesudah itu ada hari raya orang Yahudi, dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berada di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Amin. Amin. Hari ini Yesus bertanya kepada setiap kita, maukah engkau sembuh? Amin. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anak-anak muda, perikop ini bicara waktu itu Yesus sudah melakukan banyak mujizat. Yesus menyembuhkan anak pegawai istana, dan firman Tuhan katakan keesokan harinya akan ada pesta orang Yahudi. Saudara, pesta yang bicara tentang Paskah. Tapi Yesus tidak terlalu anti dengan Paskah. Yesus sangat tunduk dengan hukum Taurat. Yesus begitu sempurna melakukan hukum Taurat. Tapi saudara perlu tahu, Yesus tetap meluangkan waktunya. Mungkin bagi setiap kita,
udah capek, udah lakukan banyak mujizat, semalam udah kebaktian, hari Rabu udah komsel, kaum wanita, pemuda remaja, apalagi banyak kali ikut seminar lagi. Mungkin kalau zaman sekarang orang beralasan sudah terlalu banyak pelayanan yang sudah melakukan. Tapi waktu itu, saudara, anak-anak muda, Yesus tetap meluangkan waktunya. Dia pergi ke hari raya orang Yahudi itu, dia pergi ke Paskah itu, dan di perjalanan firman Tuhan katakan di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi berbaring sejumlah orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, kolam Bethesda awalnya, kalau kita kembali kepada sejarah, dulunya kolam ini sengaja dibangun sebagai kolam penyucian. Artinya setiap orang yang berdosa waktu itu, mereka disucikan melalui kolam itu. Dan pada firman Tuhan katakan hari ketiga mungkin akan ada yang namanya hari penyembuhan. Dan mereka percaya itu sampai waktu itu. Sehingga firman Tuhan katakan ada 5 serambinya, dan ke-5 serambi itu dipenuhi dengan orang-orang sakit. Ada orang lumpuh, ada orang buta, ada orang apa lagi? Orang malas. Sayangnya di zaman sekarang banyak sakitnya cuma malas, ya kan? Malas makan. Ada yang malas makan? Malas minum. Malas tidur. Ada yang malas tidur? Ada yang malas tidur? Kalau ada orang yang malas tidur, saya salut. Pasti dia rajin bekerja, rajin belajar, rajin nonton. Itu orang yang malas tidur. Kalau bisa jangan jumpa pagi, malam terus, tapi gak tidur. Saudara, tapi firman Tuhan katakan mereka sangat percaya dengan kolam itu. Mereka berkata, sewaktu itu malaikat akan datang untuk menggoncangkan air itu, untuk menggoncangkan kolam itu. Mereka melihat kapan ya kolam ini bergoncang. Lalu mereka menanti-nanti di situ. Firman Tuhan katakan, Yesus melihat serambi itu penuh dengan orang sakit. Yesus melihat ada banyak orang-orang buta di situ. Yesus melihat ada orang-orang lumpuh di serambi itu. Bahkan mungkin orang akan sangat sulit untuk berjalan menuju Yerusalem karena mereka terhalang oleh orang-orang sakit yang memenuhi serambi itu. Saudara, serambi itu sebenarnya dibuat untuk sebagai tempat. Kalau di perjanjian lama di Yesaya saudara baca, itu dibangun untuk tempat berganti pakaian para imam lah, berganti pakaian setiap orang-orang yang baru keluar dari kolam itulah. Tapi mereka manfaatkan itu sebagai tempat untuk menantikan kapan kolam itu goncang, ya kan? Kapan kolam itu goncang. Saudara, jadi kalau ada kolam yang goncang, masuklah saudara. Siapa tahu jadi sembuh, ya kan? Yang banyak jerawatnya siapa tahu, ya kan? Apalagi kalau gempa, ya kan? Laut goncang itu, ya kan? Masuklah, diseret tsunami bersih, saudara. Tapi saudara, firman Tuhan katakan waktu itu Yesus melihat orang itu. Ayat yang keempat, sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Amin. Amin. Saudara, firman Tuhan katakan saat malaikat Tuhan turun ke kolam itu, mungkin ada malaikat yang datang goncang, atau bawa sendok yang besar, goyah. Tapi firman Tuhan katakan mereka menunggu malaikat itu turun, lalu malaikat itu akan menggoncang air itu, menggoncang kolam itu, dan ketika goncangan itu selesai, orang yang pertama masuk, kata firman Tuhan, dia akan sembuh. Amin. Dia akan sembuh. Saudara, apa
kelanjutan daripada cerita ini, daripada kejadian ini. Ayat yang ke-5, di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ada seorang yang sudah 38 tahun sakit. Saudara, ini bukan usianya 38, tapi dia sudah 38 tahun sakit. Amin. Saudara, kalau dalam terjemahan yang lain ada yang menulis ini dia lumpuh, tapi percayalah ini bukan obesitas, ya kan? Yang terlalu besar badannya nggak bisa jalan, gimana mau jalan gitu. Ini bukan orang yang terlalu gemuk, saudara. Dan saya percaya dia orang lumpuh, yang tulangnya nggak punya tenaga untuk berjalan, yang tangannya tidak punya tenaga untuk meraih sesuatu. Makanya sampai 38 tahun dia sabar menanti kolam itu goncang, saudara. Amin. Bayangkan 38 tahun dia harus terbaring di serambi itu. Mungkin serambi itu menjadi rumah bagi dia. Tidak ada keluarga yang datang menjenguk dia, tidak ada istri yang datang menjenguk dia. Mungkin belum nikah, ya kan? Mungkin karena 38 tahun sakit, saudara. Kalau sakit mau nggak saudara nikah? Nggak kan? Capek kali nikah ngurus dia. Bukannya diurus malah ngurusin. Ya kan? Tapi saudara, dia 38 tahun mengalami penyakit itu dan tidak pernah sampai ke kolam itu. Dia tidak pernah bisa merangkak menuju kolam itu. Serambi ke kolam itu, saudara, tidaklah jarak yang terlalu jauh. Tapi selama 38 tahun dia tidak bisa menggeser dirinya. Dia tidak bisa berpindah dari satu ke tempat yang lain, supaya setiap menit mungkin satu hari dia geser sedikit, satu hari geser sedikit. 38 tahun itu mustahil dia tidak sampai ke kolam itu sebenarnya, kalau dia punya sedikit kekuatan untuk berpindah. Tapi firman Tuhan berkata 38 tahun dia mengalami sakit itu, dia belum berhasil mencapai kolam itu. Kenapa? Firman Tuhan katakan nanti, saudara. Tapi ayat yang ke-6 kita lanjutkan. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Amin. Amin. Yesus melihat orang lumpuh itu. Yesus melihat, bahkan Yesus tahu dia sudah lama mengalami sakit penyakit itu. Yesus tahu seberapa lama dia bergumul untuk mencapai kolam itu. Yesus tahu seberapa perjuangan dia supaya sampai di kolam itu. Yang walaupun dia tidak pernah berhasil sampai di kolam itu, Yesus menghampiri dia. Yesus menjumpai orang lumpuh itu. Lalu Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Amin. Amin, anak-anak muda. Saudara, anak-anak muda yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan hanya lihat hati dan kesungguhan kita. Amin. Tuhan lihat seberapa lama saudara bertahan. Tuhan lihat seberapa perjuangan kita untuk mencapai hadiratnya Tuhan. Mungkin engkau belum melihat mujizat itu hari ini. Mungkin engkau belum mengalami penyembuhan itu sampai hari ini. Tapi kalau engkau tetap berjuang dalam hatimu, engkau tetap punya niat supaya engkau dapat mencapai hadiratnya Tuhan, Tuhan akan menghampiri engkau. Amin. Tuhan yang menghampiri saya dan saudara. Saudara, sekeras apapun perjuanganmu, mungkin engkau mulai bosan, engkau bergumul kepada Tuhan, tapi Tuhan, engkau tidak jawab doaku. Tuhan, engkau tidak pulihkan keluargaku. Tuhan, kau pendidikanku sampai di sini terus. Tuhan, betulkah engkau ada? Saudara, saya tidak menua-nuakan ini. Yang usia 30 tahun ke atas, angkat tangan. Ada. 20 tahun ke atas, ada. Mungkin saudara, Tuhan, aku sudah 20 tahun mengikut Tuhan, tapi aku belum lihat apa-apa. Tuhan, aku sudah 3 tahun percaya dan menerima Yesus sebagai juru dan selamat, tapi aku belum mengenal Engkau seutuhnya. Saudara, 30 tahun dia berjuang untuk sampai ke kolam itu.
30 tahun dia berusaha supaya melihat kolam itu tergoncang, tapi dia tidak pernah berhasil sampai ke kolam itu. Saudara, pertanyaannya, mengapa Yesus harus bertanya, maukah engkau sembuh? Mungkin bagi sebagian kita ini Yesus lucu deh. Udah dilihatnya aku lumpuh. Mungkin saudara 38 tahun tidak ada yang memperhatikan dia. Tubuhnya sudah kurus, kerempeng, gak punya tenaga, lemas, pucat, apalagi. Pokoknya lebih kurus dari saya lah pastinya, ya kan? Tapi saudara, 38 tahun dia berjuang dalam keadaan itu. Yesus lihat dia, Yesus jumpai dia, lalu Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Ibaratnya saudara, ada orang yang tabrakan, udah ditabrak mobil, mau ya kau tolong? Gimana tuh keadaannya? Udah cedera di sini. Lalu saya, mau ya kau tolong? Mungkin saudara yang ditabrak itu tiba-tiba sehat, kau ngajak rusuh ya. Tapi Yesus berkata di perikop ini, ketika dia hampiri orang lumpuh itu, Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Artinya anak-anak muda, Tuhan tidak sembarangan untuk menyembuhkan orang. Tuhan hanya menyembuhkan orang yang memberikan hatinya untuk disembuhkan. Amin. Tuhan hanya memulihkan orang yang mau berserah kepada Tuhan, yang mau dipulihkan. Kalau engkau tidak mau dipulihkan, engkau tidak akan Tuhan pulihkan, saudara. Memang Tuhan sanggup memulihkan, Tuhan sanggup menyembuhkan. Tapi kalau engkau tidak mau disembuhkan, lalu bagaimana Tuhan harus menyembuhkan engkau? Mungkin ada saudara, mungkin bagi sebagian orang yang malas bekerja, ya cacat itu sebuah keuntungan, saudara. Dia bisa mengamen mungkin, dia bisa meminta-minta di lampu merah. Jadi mungkin kalau dokter tanya pun dia maunya kamu sembuhkan, janganlah dok. Kalau sembuh nanti aku gak ada pekerjaanku, udah tua aku. Mendinglah cacat, aku minta-minta uang dapat di pinggir jalan, ya ada penghasilan, ya kan? Ada income-nya, saudara. Mungkin makanya Yesus bertanya kepada orang lumpuh itu, maunya kau sembuh? Siapa tahu dia lebih suka 38 tahun di situ. Siapa tahu tidak dia mau lepas dari penyakitnya itu. Makanya Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya. Saudara lihat ayat yang ke-7. Kita lanjut nih. Ini kayaknya jadi satu pasal ini, saudara. Saudara nanti kalau mulai ngantuk boleh pesan kopi. Haleluya. Saudara, ayat yang ke-7, jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Orang lain sudah turun mendahului aku. Saya percaya begitu. Gimana ya ekspresi dia? Saudara, kalau dalam terjemahan lain bukan Tuhan yang dia kata, tapi Tuhan. Artinya dia belum kenal siapa Yesus. Dia mungkin pernah dengar tentang Yesus, tapi dia tidak kenal Yesus. Maka dalam terjemahan lain, saudara, dikatakan, Tuhan, bagaimana aku bisa sembuh? Bagaimana aku sampai ke kolam itu? Ketika air kolam itu mulai bergoncang, sudah ada orang lain yang mendahului saya masuk ke kolam itu. Amin. Lalu bagaimana seorang lumpuh bisa sembuh? Hari ini saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin sampai hari ini kau terus bergumul di hadapan Tuhan, atau dalam kehidupanmu engkau tidak tahu statusmu apa sekarang, ya kan? Terus dia buat status. Ada yang rajin di sini buat status di WA kan? Dia rajin buat status. Yang walaupun yang lihat cuma 5 orang, 4 orang, 3 orang, tapi rajin dia buat status. Saya pikir-pikir kadang-kadang, anak inilah yang gak ada kontak handphone dia. Masa yang lihat ini pasti 5 orang, tapi rajin dibuatnya. Entah yang terbaru-baru, apa yang terbaru dibuatnya statusnya, tapi yang lihat 5 orang. Tapi rajin buat status. Saya saudara bukan sombong, tapi kalau saya buat status saudara, itu 50 ke atas di WA, ya kan? Belum lagi yang pura-pura yang apa, yang merayap gitu.
Dia udah lihat, pura-pura gak lihat. Disembunyikannya apanya? Gak bisa dilihat orang, ya kan? Udah lihatnya status saya. Saya tahu itu karena kadang dia komen, saudara. Ini gak muncul lah yang sudah melihat, tapi kok komen gitu. Berarti banyak orang yang merayap. Cica. Banyak orang juga yang merayap di WA. Tapi saudara, saya bersyukur kalau Anda pun setia buat status firman Tuhan. Yang walaupun gak ada orang yang lihat, ya kan? Yang walaupun yang status saudara cuma 10 orang, gak apa-apa lah, buat. Kadang aku pun agak muat ya status. Tapi saudara, daripada gak punya status, ya kan? Mending punya status. Entah apapun kalian tulis di situ, tapi jangan terus yang kalian tulis itu. Apalagi nih, dia lagi sakit hati sama orang, dibuatnya status. Yang paling ngesalinnya, dia buat status pakai firman Tuhan. Padahal dia tahu sebenarnya ini status untuk ini ya. Lalu dibukanya, WA-nya, udah dilihatnya belum? Belum. Udah dilihatnya belum? Ini saya kasih tips. Apalagi kalian yang laki-laki, kalau buat status gitu, kalau nggak buat aja untuk dia gitu. Tapi hati-hati, jangan nanti ditanya kawannya, sama kamu muncul nggak statusnya yang gini? Enggak, kok sama aku ada? Berarti cuma untuk kamu. Begitu. Tapi saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, artinya engkau tetap setia membuat statusmu yang pasti memberkati Tuhan. Amin. Memberkati setiap orang yang baca, saudara. 4 orang pun baca, kalau 4-4-nya bilang amin dalam hati, ya kan? Daripada amin katanya belum dibaca, ya kan? Amin belum dibaca, padahal di bawahnya matilah kau katanya. Bahaya itu. Mending gak usah baca sama sekali, ya kan? Tapi saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, artinya dalam hidupmu, saya percaya orang lumpuh ini dia begitu. Dengan lemahnya dia, dengan lemah, lemas, apa lagi? Saya percaya dia hampir putus asa, 38 tahun belum sembuh. Dia bilang, Tuhan, gimana aku mau sembuh? Aku masih mau masuk ke kolam itu, masih mau berayap ke kolam itu. Orang buta udah nikung aku, gitu. Jangan salah kalau orang buta yang nikung, saudara, bisa kan? Bisa. Tadi saya saudara hampir senggol orang buta pas bawa mobil. Saya ini orang buta, dia gini-gini. Depan ada lubang trotoar nih. Jadi datang pas saya gak lihat, saya pikir orang baik-baik aja, saya gak biasa aja bawa mobil. Awas but, kata bapak. Saya ini orang buta. Dia udah mau datangi mobil, saudara. Karena kena lubang ini, dia kan gak mungkin pukul mobil, ada mobil gitu kan. Gak mungkin gitu. Jadi lubang ini ngilang dia. Padahal saya udah datang dari sana. Mobil, gak mungkin. Jadi saya ngilang, saudara. Tapi yang artinya orang buta pun bisa nikung, ya kan? Hati-hati, saudara. Jangan pikir udah ganteng gak bisa ditikung orang jelek, ya kan? Jangan salah. Loh, kok ketawa? Betul kan? Betul kan? Aku lihat mukanya yang yakinkan ya. Saudara yang terkasih Yesus, orang buta ini bilang, Tuhan, gimana aku mau sampai ke kolam itu, Tuhan? Dia sedih, dia hampir putus asa, dia menjerit di hadapan Tuhan, di hadapan Yesus waktu itu. Dia katakan, aku masih mau menuju kolam itu, sementara aku sudah didahului orang. Aku mau nyemplung, udah lompat duluan. Ya, kasihan gak, saudara? Kasihan gak? Artinya, saudara, kenapa tidak ada orang yang membawa dia menuju kolam itu? Apakah tidak ada abangnya, tidak ada tulangnya? Ya kan? Siapa tahu. Tidak ada sahabatnya, atau tidak ada best friendnya yang katanya best friend forever itu. Gak ada best friendnya di situ, ya kan? Saudara, saya katakan, kalau engkau dalam keadaan susah, mungkin orang lain akan meninggalkan engkau. Mungkin keluargamu tidak akan
akan memperhitungkan engkau. Kalau bisa, engkau udah dihapus dari kartu keluarga, diberi status meninggal, atau status hilang, atau dikosongkan sama sekali. Ya kan? Itu kalau udah sakit, sudah bayar 38 tahun sakit, mungkin keluarganya malu mengenal dia sebagai keluarga. Makanya saya katakan 38 tahun dia tinggal di Serambi itu. Dia berpikir Serambi ini adalah rumahku. Dia tidak pulang kemana-mana, tidak ada orang yang mengunjungi dia, tidak ada sahabat yang datang menguatkan dia, tidak ada teman yang datang untuk memberikan dia semangat. Makanya dia berkata kepada Yesus waktu itu, Yesus, Tuhan, bagaimana aku mau sembuh sementara aku berusaha mencapai kolam itu? Ada orang yang sudah mendahului aku. Artinya kalau engkau tetap mengandalkan orang lain, kalau engkau punya teman waktu itu, manusia tidak akan pernah bisa diandalkan. Amin. Sehebat apapun dia berkata, kaulah temanku, kaulah sahabatku, kau bagaikan roti dan mentega. Aduh, apa itu kawan? Tapi saat engkau sakit, dia akan pergi meninggalkan engkau seperti baju dan celana kata sekolah minggu. Tapi saudara, ketika dalam keadaan terpuruk, mungkin sahabatmu bahkan keluargamu tidak satupun yang menopang engkau untuk mencapai kolam itu. Tidak ada orang yang membawa engkau sampai kepada penyelamatan itu. Tidak ada orang yang akan menuntun engkau sampai kepada penebusan itu. Yeremia pasal ke-17 ayat yang ke-5, firman Tuhan katakan, terkutuklah. Belum. Yeremia pasal yang ke-17 ayat ke-5. Saudara, ini yang pegang di sini terlalu menikmati hadirat Tuhan. Haleluya. Saudara, dikatakan, saya buka saja Yeremia pasal yang ke-17 ayat ke-5. Firman Tuhan katakan seperti ini, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Saudara, manusia akan meninggalkan engkau, bahkan sahabatmu akan meninggalkan engkau. Sama seperti orang lumpuh itu, 38 tahun dia berada di Serambi itu, tidak satu orang pun yang datang mengunjungi dia, tidak satu orang pun. Mungkin saudara ada orang tuli di situ. Kasihan kawan itu, udah 38 tahun masih di situ. Ayo kita topang dia, iya kan? Kalau orang tuli kan masih bisa, ya, masih bisa menopang. Contohnya ada di situ yang sakit mati sebelah gitu. Kan masih bisa untuk menopang dia. Ayolah, udah 38 tahun dia di sini, ya kan? Tapi saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, perhatikan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan katakan tadi, kita kembali sedikit ke belakang ayat yang ke berapa ya? Ayat yang keempat. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Lihat, firman Tuhan katakan, sebab sewaktu-waktu malaikat Tuhan turun menggoncangkan kolam itu. Artinya Tuhan tidak datang tiap hari, saudara. Jadi 38 tahun itu, mungkin Tuhan datang bulan ini, mungkin malaikat Tuhan turun bulan depan, mungkin malaikat Tuhan turun tahun depan. Tidak datang setiap hari, saudara. Kalau datang tiap hari kan ya, udah bisa dia sembuh, ya kan? Hari ini di sini, hari ini di sini, hari ini di sini. Mau balik pun suka Tuhan, hari ini di sini, hari ini di sini. 38 tahun masuk kolam, saudara. Iya, tapi pakainya kolam. Tapi saudara, firman Tuhan katakan sewaktu-waktu malaikat Tuhan turun. Artinya tidak ada yang tahu kapan malaikat itu turun. Jadi mereka harus berjaga selama 38 tahun, membuka mata kapan malaikat turun, kapan malaikat Tuhan turun. Kalau mereka tertidur, mereka tidak akan melihat kolam itu tergoncang. Mereka menantikan terus kolam itu goncang selama 38 tahun. Ketika malaikat itu turun menggoncang air, orang yang pertama masuk, dia akan menjadi sembuh. Lalu firman Tuhan katakan, kembali ke ayat yang ke-8, kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Amin. 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 Saudara, Yesus berkata waktu itu kepada orang lumpuh itu, ketika orang lumpuh itu menjerit, menangis di hadapan Tuhan, siapa yang mau menyembuhkan aku, Tuhan? Tuhan kenal
hati yang rindu. Amin. Tuhan tahu hati yang setia. Makanya Yesus berkata, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Amin. Hari ini kalau engkau mau dijamah oleh Tuhan, kalau engkau mau dibaharui oleh Tuhan, Tuhan tanya hatimu, lalu engkau berkata, iya Tuhan, aku mau. Lalu Yesus berkata, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Amin. Yesus luar biasa. Yesus tunjukkan kuasanya waktu itu melalui perkataannya itu. Yesus lakukan mujizatnya itu waktu itu kepada orang lumpuh itu. Saudara, hanya Yohanes sendiri yang menuliskan mujizat ini dalam Injil. Kenapa? Mungkin sebagian orang terlalu menahan menulis mujizat-mujizat yang terjadi di Galilea waktu itu. Tapi Yohanes ingin tahu, Yohanes ingin setiap orang tahu, bahkan setiap saya dan anak-anak muda hari ini tahu satu mujizat yang Yesus lakukan waktu itu. Dia sembuhkan orang yang setia menanti-nanti. Tuhan tahu. Makanya tadi dikatakan ketika Yesus sampai di tembok itu, Yesus memasuki Yerusalem, dia melihat orang lumpuh itu. Mungkin ada di situ orang yang sakit kusta. Mungkin ada orang di situ yang sakit buta, yang buta. Ada orang yang mungkin di situ sakit kusta, apalagi nama penyakit, ya kan? Tapi corona mungkin belum ada waktu itu, saudara. Ya kan? Kalau pakai corona waktu itu udah pakai masker semua, bahaya juga itu. Tapi belum ada, saudara. Tapi firman Tuhan katakan, kenapa mata Yesus hanya tertuju kepada orang lumpuh itu? Kenapa hatinya Yesus hanya terpaut kepada orang lumpuh itu? Bukankah ada banyak orang lain di situ yang sakit, bahkan sampai kelima serambi itu penuh, tapi Yesus hanya tertuju matanya kepada orang lumpuh itu. Hari ini, kalau engkau tetap setia di hadapan Tuhan, engkau akan melihat mata Tuhan hanya tertuju kepada kita. Amin. Mata Tuhan, bahkan hati Tuhan hanya terarah kepada saudara. Saudara tidak mungkin dalam pikiranmu. Makanya Yeremia 17 ayat 5 dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, terkutuklah orang yang mengandalkan pikirannya sendiri. Dalam pikiran orang lumpuh ini, dia bisa untuk mencapai kolam itu. Tapi saudara, Yesus mengenal hati. Yesus melihat perjuangan. Yesus melihat kesetiaan. Ketika dilihatnya orang lumpuh itu, dia menghampiri orang lumpuh itu, lalu berkata, maukah engkau sembuh? Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang mau firman Tuhan ajarkan kepada setiap kita adalah, seberat apapun masalahmu, atau sampai engkau usia 20 tahun, 25 tahun engkau terus bergumul dengan sesuatu di hadapan Tuhan. Mungkin engkau bergumul dengan keluargamu, mungkin engkau bergumul dengan bapakmu. Oh Tuhan, aku sudah 6 tahun jadi sekolah SDT. Tuhan, aku sudah 7 tahun mengikut Tuhan, tapi kok bapakku gitu gak bertobat-tobat Tuhan. Itu abangku tetap merokok Tuhan. Itu abangku tetap main judi terus Tuhan. Atau itu iparku terus mabuk-mabukan Tuhan, padahal sudah kudoakan tiap saat. Kenapa Tuhan? Kenapa dan kenapa? Mungkin kau terus bertanya di hadapan Tuhan. Tapi saat ini Tuhan kenal hati. Tuhan, saudara, Tuhan hanya mau menyembuhkan orang yang mau sembuh. Amin. Tuhan hanya memulihkan orang yang mau dipulihkan. Tuhan bukan orang yang sok baik, saudara. Makanya dikatakan, mintalah maka kamu akan diberikan, saudara. Carilah maka kamu akan mendapat. Tuhan bukan Tuhan yang memberikan demikian saja tanpa engkau meminta, saudara. Tanpa engkau mau disembuhkan, Tuhan tidak akan mau menyembuhkan, saudara. Tanpa engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Dia tidak akan pernah tinggal dalam hatimu.
tanpa engkau meminta Roh Kudus untuk tinggal dalam dirimu, dia pribadi yang tidak akan masuk begitu saja merasuki saudara. Kalau masuk begitu saja, berarti perlu tanyakan, setan apa yang merasuki saudara? Ya kan? Tapi firman Tuhan ajak supaya setiap anak-anak muda, supaya saya dan saudara semakin mengerti tentang pribadinya Tuhan, semakin mengerti tentang hatinya Tuhan. Kalau waktunya Tuhan menyembuhkan engkau, kalau waktunya Tuhan memulihkan engkau, Tuhan tidak akan cari hari yang baik, Tuhan tidak akan cari tanggal yang baik, tidak. Kapanpun itu, apapun keadaannya, Tuhan pasti memulihkan saudara. Ayat yang selanjutnya dikatakan, ayat yang ke-9, dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Akan tetapi ia menjawab mereka, orang yang telah menyembuhkan aku, dia mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ayat yang ke-12, mereka bertanya kepadanya, siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah? Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Saudara lihat, ketika Yesus sembuhkan orang lumpuh itu, Yesus menghilang. Amin. Amin. Haleluya. Anak-anak muda yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, makanya saya katakan tadi di ayat yang sebelumnya, orang lumpuh ini tidak berkata Tuhan, tapi dia berkata Tuhan. Dia pikir ada dermawan, dia pikir ada orang yang berbaik hati, tiba-tiba menghampiri dia, maukah engkau sembuh? Maka dikatakan, Tuhan, bagaimana aku bisa sembuh sementara aku menuju kolam itu orang sudah mendahului aku? Buktinya saudara, di ayat ke-13 firman Tuhan berkata, orang itu tidak kenal Yesus. Orang itu tidak kenal Yesus. Kenapa? Ketika orang-orang Yahudi bertanya, siapa yang berkata kepadamu, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ini kan hari Sabat, engkau tidak boleh memikul tilammu. Pada waktu itu saudara, pada hari-hari Sabat orang tidak boleh bekerja, orang tidak boleh memikul salib, memikul beban saudara. Bahkan Yesus sendiri melanggar dalam aturan mereka. Kenapa? Yesus menyembuhkan orang itu pada hari Sabat. Tapi saya katakan tadi saudara, anak-anak muda terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau Tuhan yang mau memulihkan engkau, Tuhan ubahkan hukum itu. Amin. Saudara percaya Yesus bisa ubahkan hukum? Satu contoh dalam firman Tuhan adalah kalau saudara baca sejarah dalam perjanjian lama, ketika orang Israel mengelilingi tembok Yeriko itu adalah hari Sabat saudara. Tapi kalau waktunya Tuhan mau menolong, tidak pandang itu hari apa, tidak pandang itu tanggal berapa atau tahun berapa. Tuhan, biar keren tanggal sembuhku, tanggal 7 bulan 7 2017 lah Tuhan. Tuhan tidak pernah pandang tanggal. Tuhan, kok aku lahir tanggal 13, itu kan seram Tuhan. Tuhan tidak tahu itu. Amin. Amin. Anak-anak muda yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ketika orang Yahudi berkata, siapa orang itu? Lalu orang lumpuh tadi, orang yang baru disembuhkan tadi berkata, aku tidak mengenal dia. Aku tidak mengenal siapa yang berkata kepada itu. Mungkin saya katakan tadi, dia pernah dengar cerita tentang Yesus. Dia dengar cerita Yesus yang menyembuhkan orang-orang sakit. Dia dengar cerita Yesus yang menghidupkan orang mati. Tapi dia tidak pernah melihat Yesus mungkin, karena dia terus di pinggir kolam itu, nunggu kolam itu bergoncang. Makanya saat Yesus menjumpai dia pun, dia tidak kenal Yesus, saudara. Saat dia berbincang empat mata dengan Yesus, dia tidak kenal Yesus. Saudara, mungkin selama ini engkau banyak berdoa, engkau berdoa pagi, siang, dan malam. Satu saat tiba-tiba Yesus bertanya kepada saudara,
Udah siap doanya, nak? Belum Tuhan, belum dijawab Tuhanku doamu. Udah Tuhan pun yang datang depan saudara, udah siap doamu. Belum Tuhan, Yesusku belum jawab. Mungkin seperti itulah orang-orang yang hanya mendengar tanpa mengenal, saudara. Orang lumpuh itu, dia mendengar banyak cerita tentang Yesus, tapi dia tidak kenal bagaimana rupanya Yesus. Tapi Yesus tetap menyembuhkan dia. Yesus tidak mau tahu engkau kenal dengan aku. Makanya kata firman Tuhan, bukan engkau yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih engkau. Engkau mungkin tidak mengenal dia, tapi dia jauh lebih mengenal engkau, jauh lebih mengenal saya dan saudara. Amin. Itulah Yesus yang kita sembah, Yesus yang luar biasa. Makanya dia katakan, aku tidak kenal orang itu. Lalu ayat Paulus dikatakan, kemudian Yesus bertemu dengan dia di bait Tuhan, lalu berkata kepadanya, engkau yang telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Saudara, saya katakan orang lumpuh tadi memiliki hati yang benar-benar mencintai hadiratnya Tuhan adalah 38 tahun mungkin dia sangat rindu akan baiknya Tuhan. 38 tahun dia mau rasakan bagaimana berkumpul dalam rumah Tuhan. Makanya ketika dia bisa berjalan, dia sembuh. Saudara bayangkan gini, saudara kalau disembuhkan orang, balik nggak bilang makasih? Balik nggak? Contohnya saudara udah disenggol mobil lah, ditolong saudara. Ini kok ceritanya disenggol terus, kayak doakan aja disenggol. Jangan disenggol mobil, atau disenggol sepeda lah biar nggak sakit-sakit kali ya kan. Senggol sepeda, terus balik jadi tolongnya saudara. Jadi kayak sinetron. Tapi ketika saudara ditolong, saudara bilang makasih atau tidak? Dibilang nggak? Nggak tahu terima kasih saudara. Nggak ada yang jawab soalnya. Tapi saudara, kebanyakan orang kalau dia ditolong, dia akan berbalik untuk berterima kasih, betul? Atau mungkin jangan kan saudara, ini laki-laki biasanya kan bukan ditolong, jadi dia hanya cantik, pantang, ya harus dapat nomor teleponnya ini, harus dapat nomor WA-nya ini, iya kan? Tapi orang lumpuh itu tadi, dia berjalan, dia angkat tilapnya lalu pergi. Tidak, tapi mungkin dalam hati mungkin ya kan, di mana lah tadi kawan itu ya? Tidak ada, nggak ada lagi yang mirip mukanya. Yesus menghilang ke antara orang banyak, kata firman Tuhan. Lalu di baitnya Tuhan, lihat hatinya orang lumpuh itu. Ketika dia disembuhkan, dia mencari rumah Tuhan. Amin. Amin. Ketika dia disembuhkan oleh Tuhan, dia mencari rumah Tuhan. Dia rindu akan rumah Tuhan. Dia mau bersekutu dengan orang-orang percaya. Kalau engkau sudah dijamah, dipulihkan oleh Tuhan, kemana engkau pergi? Jangan saudara, ini kan jatuh. Doanya kok jelek-jelek tadi dan ini baru jatuh, kakinya patah, lalu disembuh, didoakan pendetanya, dalam nama Yesus sembuh, tiba-tiba sembuh, terang lurus. Udah sembuh dia. Ayo kemana kita? Ini kan sakitnya, kemana kita? Debu-debu lah. Iya, kalau mati kau di sana, resikomu lah. Bagaimana kita yang perempuan? Dia udah 5 tahun sakit, 5 tahun sakit, lalu tiba-tiba sembuh. Iya, aku udah sembuh loh, bosan, udah 5 tahun di rumah, kemana kita? Pikirlah kemana, baru mati gak sini. Tapi orang lumpuh tadi saudara, 38 tahun dia dalam kelumpuhan itu. Ketika Yesus menyembuhkan dia, firman Tuhan katakan ayat ke-14 tadi, dia pergi ke rumah Tuhan. Amin. Amin. Kalau kau mengalami sesuatu yang luar biasa dalam Tuhan, kalau kau mengalami sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu anak-anak muda, yang pertama yang harus engkau lakukan adalah engkau datang kepada Tuhan. Amin. Ibrani 10:25. Firman Tuhan katakan, janganlah menjauhkan diri dari haleluya. Ibrani pasal 10:25. Haleluya. Haleluya.
Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Orang lumpuh itu dia datang kepada Tuhan, dia datang ke baiknya Tuhan. Saya percaya dia bawa korban persembahan ucapan syukur kepada Tuhan. Dia bawa yang terbaik kepada Tuhan. Tuhan, aku sudah sembuh. Hari ini aku datang ke baiknya Tuhan. Aku mau kasih yang terbaik untuk Tuhan. Lalu Yesus jumpa dengan dia. Engkau. Mungkin orang itu, kemana kemarin Tuhan? Ya kan? Kalau dia belum kenal, ya kan? Lain dari mana kemarin ku cari nggak jumpa lain. Tapi orang Yahudi yang tunjukkan itu Yesus, amin. Yesus yang menyembuhkan dia. Lalu Yesus berjumpa dengan dia, saudara, di baiknya Tuhan. Mungkin Yesus katakan, dia tepuk pundaknya, engkau yang baru disembuhkan, engkau yang sudah mengalami sesuatu yang baru dengan Tuhan. Yesus katakan ayat yang ke-14, kemudian Yesus bertemu dengan dia di baitnya Tuhan, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Amin. Amin. Dan orang itu keluar lalu menceritakannya kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku berkata sampai sekarang, maka Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Tuhan adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, anak-anak muda yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saat Yesus berjumpa dengan dia di kalangan banyak, di kalangan orang-orang banyak, Yesus kita bukan pecundang, Yesus kita bukan Yesus gentle orangnya, amin. Saudara, ketika dia menghilang di kalangan orang banyak, waktu itu di hari-hari Sabat, Yesus menghindari pertengkaran, Yesus menghindari keributan waktu itu. Yesus tidak mau hari Sabat itu terganggu karena kejadian itu. Dia menghilang dari kejadian itu, tapi Yesus tetap jumpai dia di kalangan orang banyak. Yesus jumpai mereka di baitnya Tuhan. Dia jumpai orang yang dia baru sembuhkan itu. Dia berkata, jangan berbuat dosa lagi, supaya hal yang lebih buruk tidak terjadi di hadapanmu. Firman Tuhan mau ajarkan kepada saya dan saudara, Yesus dalam kehidupannya tetap menjadi kesaksian. Yesus tidak pandang situasi, Yesus tidak pandang keadaan, tapi saat ada orang yang membutuhkan lawatannya Tuhan, saat ada orang yang membutuhkan jamahannya Tuhan, saat itu juga ia akan pulihkan keadaanmu. Amin. Ia akan jamah keadaanmu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan terlalu banyak lihat ke belakang, saudara. Amin. Saya bersyukur baru-baru ini Jos baru pecahkan spion, ya kan. Artinya dia, saudara, gak mau banyak-banyak lihat ke belakang. Dia mau lihat ke depan. Saya mau katakan itu, saya tutup nih, saya nggak lama-lama lagi. Yang buta silakan melihat mujizat terakhir. Saya bisa lakukan mujizat itu. Yang lumpuh tetap lumpuh, yang buta melihat, saudara, seketika dalam nama Yesus. Saudara, ada filosofi saya sendiri, saya katakan seperti ini, orang Kristen kadang hidupnya itu ibarat sepeda motor. Saudara itu pilih gaya hidupmu itu yang pakai ban dalam atau yang tubeless, ya kan? Saya belajar, saudara, dari apa yang saya punya. Amin. Amin. Bukan sombong, mau pamer aja. Tapi saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, anak-anak muda, kalau engkau tipe orang ban dalam, mungkin bocormu cuma sedikit, ya kan?
Bocornya cuma sedikit, tapi banyak. Kecil pun bocornya saudara, kalau banyak tidak akan bertahan ke tujuan. Betul? Yang punya sepeda motor, betul? Betul kan? Yang nggak punya, yang taunya cuma make. Hari ini saya lihat ada motor yang bocor di situ seharian gara yang tempel. Itulah orang yang pakai bandar. Bocor, mampus, nggak bisa pakai. Bisa kau celaka matilah, ya kan? Tapi kalau kau tubles, ini yang tubles nih. Yang masih pakai bandar ganti ke tubles. Yang tubles saudara. Kalau kau kena paku, kalau pakunya tidak dicabut, banmu akan bertahan. Tapi kalau paku itu ibarat dosa, paku itu kau cabut, saudara, saya mau katakan seperti mungkin paku itu akan meninggalkan lubang di banmu. Tapi semakin engkau naikkan kecepatanmu, anginmu tidak akan semakin habis, tapi semakin terisi. Betul kan? Betul ini? Artinya saudara, kalau engkau pakai yang tubles, engkau akan sampai ke tujuanmu. Yang laki-laki yang belum pakai tubles, apalagi bawa ceweknya, masa suruh ceweknya dorong-dorong, ya kan? Tulis dari paksa saudara sampai ke bengkel. Artinya seperti ini, kalau hidupmu itu ibarat engkau semakin milikilah seperti yang tubles saudara. Engkau punya lubang itu, engkau jangan berhenti, tetapi semakin tingkatkan kecepatanmu. Ada tujuanmu, ada mungkin ada bengkel depan. Kalau hari ini saya mau katakan, saat engkau punya masalah dalam hidupmu, saat engkau punya masa lalu yang tidak benar di hadapan Tuhan, engkau jangan berhenti di titik itu. Engkau tambah kecepatanmu supaya tidak habis kekuatanmu. Engkau jumpa dengan Dia yang sanggup memulihkan. Amin. Amin. Anak-anak muda, mungkin kalau orang lumpuh itu berhenti di titik itu, lalu dia memilih untuk mati, mungkin bisa saja dia mati waktu itu juga. Tapi dia tidak ambil jalan itu. Dia tetap punya hati yang menyala-nyala. Dia tetap punya semangat. Dia tetap optimis dia akan sembuh masuk ke kolam itu. Tapi Yesus tahu kapasitas hidupmu. Yesus tahu batas kekuatanmu. Yesus tahu sampai di mana engkau sanggup berjalan. Amin. Yesus tahu batas kekuatan kita. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mau katakan kepada setiap kita anak-anak muda dimanapun kita berada, Yesus tahu, bahkan jauh lebih tahu saat hatimu rindu untuk datang kepada Tuhan. Saat engkau mengalami sesuatu, atau saat engkau rindu untuk disembuhkan oleh Tuhan. Saat ini Yesus berkata, maukah engkau sembuh? Lalu engkau berkata, Tuhan, ini aku mau disembuhkan. Saat engkau mengaku dengan mulutmu, engkau mau disembuhkan, engkau mau dipulihkan, saat itu juga Yesus akan memulihkan hidupmu. Yesus akan mencamah keadaanmu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita renungkan kebenaran firman Tuhan ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus tidak pandang siapa engkau. Kalau engkau pun sekalipun engkau tidak mengenal Tuhan, sekalipun engkau selama ini hanya mendengar tentang Tuhan, engkau hanya mendengar Yesus dari orang tuamu, engkau hanya mendengar Yesus dari gurumu, engkau hanya mengenal Yesus dari dosenmu, tapi hari ini Yesus yang jauh lebih mengenal engkau. Amin. Haleluya. Saudara, mari kita tutup Alkitab kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, bahkan kami sungguh bangga punya Tuhan yang baik, punya Yesus yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Bahkan kami sungguh bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang mengingatkan kami. Kami punya Tuhan yang sangat mengerti kehidupan kami. Kami punya Yesus yang sangat mengerti setiap kebutuhan kami Tuhan. Engkau Yesus yang sanggup melawat setiap kami Bapa.